على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحم مولاه يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحم مولاه يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الفاتحة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ووالدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة كافة، وخصوصا إلى روح الشيخ المؤلف لكتاب نور اليقين الشيخ محمد الحضري بك وأصولهم وفروعهم ومن تسب إليهم، وبالخصوص هذا المقام هذه إلى الحبيب وبكر السقاف ولما بعلي وهزم السقاف وجميع شهد البلدة، وبالخصوص إلى روح المؤسس في هذا المسجد الجامع وأصوله ومنتسب إليهم، وجميع أئمة رواتب في هذا المسجد الجامع وأصوله وفروعهم المنتسب إليهم، وجميع جماعة مسجد الجامع وأصوله وفروعهم المنتسب إليهم، جميع والدينا ووالدكم وأمة المسلمين من كافة أن الله تغشهم الرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. شيء لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني
يفقهوا قولي وسد لساني بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نويت التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والتمسك على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرة المحترمين, para alim, para ulama, para sepuh-sepuh kita, orang tua kita, para guru-guru kita semuanya, yang semoga selalu Allah melimpahkan rahmat kepada mereka semuanya. Para hadirin, hadirat jamaah pengajian sore Masjid Jami yang dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah, kita masih diperkenankan oleh Allah SWT untuk selalu istiqamah dalam ketakwaan dan ketaatan kita. Talabul ilmi ini semoga termasuk dalam firman Allah, wattaqillaha thumma istaqim. Dan tak lupa salawat serta salam semoga tetap teratur kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, kemarin kita sudah mengawali pengajian ini dengan tentang sejarah permulaan turunnya wahyu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diawali dengan ru'ya as-sadiqah, ya, sampai pada tahap beliau Rasulullah SAW masuk pada masa-masa menyepi, menyendiri, ya, masa menyendiri. Dan ini disebutkan memang termasuk tahapan dari nubuwah, tahapan fase untuk mencapai makom kenabian. Ya, ini sedikit saya terangkan. Hakikatnya pengajian seperti ini, kajian agama, pendidikan agama, itu yang sasaran didiknya bukan hanya akliyah, tapi nafsu. Bagaimana mendidik nafsu kita ini untuk selalu meningkat kepada taraf yang dia semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang dimaklumi atau di umum sudah dipahami, tingkatan nafsu manusia itu ada 4. Ya. Yang pertama nafsu ammarah, yakni ammaratun bisu, yang selalu mengajak pada kejelekan. Kenapa Allah munculkan nafsu ini? Karena sesuai fisik manusia, kal hayawan, seperti hewan. Ya. Karena termasuk bekal untuk menjalani hidup di dunia ini, Allah melengkapi dengan nafsu. Ngeten. Maka dikatakan al-insan hayawanun natiq. Manusia itu adalah hewan yang bisa berpikir atau bisa berbicara. Maka tentunya nafsu ammarah ini memang tidak bisa dihilangkan sama sekali. Nafsu ammarah tahapan ini tidak bisa dihilangkan karena ya bahan atau bekal hidup manusia. Orang tidak akan mungkin bisa melanjutkan kehidupannya kalau tidak ada nafsu ini. Jadi adanya nafsu makan, ya, sehingga dia bisa melanjutkan aktivitas ibadahnya. Nafsu kawin, ya, untuk menikah, supaya melanjutkan amaliyah dan jariah amaliyah ibadahnya dan lain sebagainya. Maka nafsu ini tidak bisa dibunuh, tapi diarahkan, dikendalikan. Maka dari itu fungsi dari pembelajaran ngaji seperti ini itu harusnya bisa mendidik nafsu kita. Mengata, okay? Jadi harusnya ketika kita mengaji atau bahkan setiap guru atau muallim, sasaran dakwahnya, sasaran tablighnya bukan hanya sekedar akliyah, karena itu ada ilmu hawasi saja, tapi harus masuk pada tahap yakin, yaitu mendidik keyakinan hati. Ngata. Amaro itu selalu jalurnya pokoknya egois, ya. Pokoknya aku seneng, pokoknya oleh itu. Itu namanya ammaratun bisu, ya. Kemudian kalau dia terus dididik akan meningkat derajatnya pada nafsul lawamah. Dari kata laumun, yaitu mencela. Artinya nafsu tingkatan ini sudah tahu kejelekan, ya. Mana yang hak, mana yang batil dia sudah tahu.
Tapi ini harus terus dididik. Kenapa? Kalau nafsul lawwamah ini juga tidak kita kawal, maka karakter orangnya ini senengane nyalahno wong. Kalau ada orang tidak sama dengan dia, kafir, bid'ah, begitu. Menjadi orang yang radikal biasanya. Ya, ini lawwamah. Makanya Imam Muhammad Al-Ghazali mengatakan pada tahap ini kadang-kadang muncul namanya aklun tufuliyun, karakter kekanak-kanaan, pengen bener dewi. Ini pada tahap nafsul lawwamah. Maka harus dididik terus, ya. Kajian-kajian ini harus mendidik supaya gak gampang nyalahno, kan gitu ya. Wonten apa mboten? Wong sing seneng nyalahno tok ae. Ngritik tok. Tapi mboten maringi solusi. Lah ini ketika lawwamah itu tidak dikendalikan, dia hanya mau kritiki saja, tapi tidak menemukan solusi. Ya. Maka harus meningkat pada tahap ketiga, yaitu mulhimah. Mulhimah ini nafsu yang sudah mendapatkan ilham. Ya, mendapatkan ilham. Berarti dia sudah bisa menemukan cara, solusi-solusinya. Paham ya? Ini, jadi tiga nafsu ini terkadang masih saling mempengaruhi, khususnya amarah, ya, masih bisa menunggangi tingkatan-tingkatan nafsu yang sampai tiga ini. Kenapa? Ternyata nafsu yang mulhimah ini kalau sudah terdorong oleh nafsu amarah, maka kebablas. Dia biasanya usul toy, kakean rencana, peko, ya, peko. Jadi kakean usul tapi gak melaku. Nah ini ketika nafsu al-mulhimah itu terlalu besar akan menjadikan orang karakternya seperti itu. Dia akan banyak rencana tapi tidak teratur. Maka ini harus meningkat. Pada apa? Yaitu mutmainnah di sini. Harus tenang. Karena dengan ketenangannya dia nafsu ini, dia akan mengetahui mana skala prioritasnya, mana yang lebih harus didahulukan. Qaddimil aham fal aham. Maka nafsu kita kalau punya ide, ojo kelicipen. Kenapa? Harus terukur. Ini, maka harus meningkat pada mutmainnah. Paham ya? Nah ini umum manusia kena itu. Artinya taraf untuk bisa beramal istiqomah ketika nafsunya dia sudah meningkat pada mutmainnah ini. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Maka amaliyahnya dia akan terlalu meningkat. Jadi kalau orang sudah nafsu mutmainnah seperti ini, tentunya harus ada kondisi-kondisi keadaan yang menjadikan dia hatinya tenang. Kapan itu? Ketika dia sering berzikir kepada Allah, orientasi ingatannya kepada Allah, bukan orientasi materi. Karena Allah pun berfirman, "Ala bidzikrillah tatmainnul qulub." Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah, bertafakkur kepada Allah, ini akan tatmainnul qulub. Hati itu akan tenang. Jadi nafsunya tidak bergejolak lagi. Nah ini pada tahap inilah Rasulullah SAW di awal-awal bud'il wahyu itu mengalami itu. Beliau sering khalwat, ya, sering menyepi, menyendiri, uzlah. Pada tahap ini beliau sering ke Gua Hira. Nah Gua Hira ini sudah dikenalkan oleh kakek beliau Abdul Muthalib sejak Nabi Muhammad kecil. Karena beliau sejak kecil itu diburu oleh orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi, bahkan orang Nasrani, di dalam kitab Injil ataupun Taurat itu sudah menceritakan Nabi akhir zaman. Ketika tanda itu muncul, ya, turunnya nur Nabi Muhammad SAW. Tapi kok ternyata turunnya di Mekah. Ini orang Yahudi ini curiga. Karena apa? Keinginan mereka yang meneruskan risalah nubuwah itu dari Bani Israel. Begitu. Jadi kalangan Yahudi itu ribut loh, kok iki metu teko Mekah gitu loh. Kok tidak dari Palestina? Maka dia berusaha mencari. Kalau
Nabi akhir zaman yang sudah ciri-cirinya ada disebutkan dalam kitab Taurat ataupun Injil itu ada dari kalangan mereka, maka disuruh membawa, dimuliakan. Tapi ada beberapa di antara rahib atau pendetanya orang-orang Yahudi, ketika hasudnya muncul, ya, waduh, iki nek gak teko Bani Israel repot iki, begitu. Paham ya? Jadi hasudnya muncul. Akhirnya keinginan dari beberapa rahib untuk kalau ternyata bukan dari bangsa Yahudi untuk disuruh dibunuh. Begitu. Jadi Nabi Muhammad SAW sejak kecil itu diincar. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW usia 12 tahun kemarin ya, waktu ceritanya ketemu dengan Rahib Buhaira, seorang pendeta Nasrani. Nah, pendeta Nasrani itu lebih dekat dengan Islam memang. Artinya karakternya tidak terlalu radikal ya, seperti orang-orang Yahudi. Akhirnya Rahib Buhaira tahu waktu kafilahnya Nabi Muhammad waktu masih kecil itu ya, yang dibawa oleh Abu Thalib waktu itu ada awan putih. Dan itu sudah ada keterangannya di kitab Injil. Maka Rahib Buhaira itu langsung melihat di kitabnya, benar itu tanda-tandanya. Sampai akhirnya ketemu dengan Nabi Muhammad SAW pada masih kecil, dilihat ciri-cirinya sudah persis seperti ada di dalam kitab Injil. Akhirnya paman beliau Abu Thalib dinasihati, wahai Abu Thalib, kamu harus jaga keponakanmu ini, karena orang-orang Yahudi tidak menginginkan kehadiran anak ini, karena beliau bukan dari Bani Israel. Udah dikejar itu. Setelah dikejar itu, pada waktu sebelum itu juga sudah dikejar. Abdul Muttalib kakek beliau itu sudah mencarikan namanya Gua Hira. Jadi Nabi Muhammad SAW mengetahui Gua Hira itu bukan waktu sudah dewasa, masih kecil. Sudah dibawa oleh kakek beliau Abdul Muttalib untuk menempat di situ. Jadi jauh jaraknya. Ini di Gua Hira. Nah, ketika beliau sudah pada tahap ini, nafsunya tadi meningkat sudah. Setelah tadi mutmainnah, maka nafsu berikutnya, tingkatan nafsu yang selanjutnya ya, ini adalah radiyah, nafsu yang ridha. Paham ya? Kalau tingkatan nafsu sudah radiyah ini, maka dia, orang tersebut akan lebih tenang, tidak mudah galau. Radiyah ini. Paham ya? Jadi dia meskipun sudah berikhtiar, tapi hasil ikhtiarnya tidak sesuai ekspektasi, dia tidak akan galau, karena dia radiyah, nafsunya sudah ridho kepada Allah. Bagaimana dia bisa ridho? Ketika dia menyadari semua qadha qadar minallah, khairihi wa syarrihi minallah. Amin. Nah, tingkatan akidah yang untuk mendukung nafsu yang radiyah inilah yang dibutuhkan. Artinya begini, terkadang nafsu itu kalau dipenggak tidak mau, nah dilarang tambah berontak. Ini pelajaran di situ. Caranya bagaimana? Arahkan sesuatu yang disenangi oleh Allah. Kalau dilarang, waduh berat. Nun saya begini, seperti kita sama anak-anak kita, wis kadung seneng HP, sampean larang, repot. Harus ciptakan radiyah pada dirinya, pada sesuatu yang positif. Jadi dimunculkan positifnya HP tadi. Nek sama larang, nek kuat tak apa-apa, tapi nek gak kuat modul. Paham ya? Karena nafsunya tidak nyampe di situ. Paham ya? Jadi caranya disenengkan. Nah ini yang tentunya pelajaran bagi kita. Kepengin kita anak kita mondok, ojo langsung disuwukno, tidak bisa. Biarkan mereka senang, kita kenalkan dengan para kiai, kita kenalkan dengan kehidupan pesantren. Ini untuk menciptakan nafsu yang radiyah, nafsu yang ridha, sehingga mengarahkannya lebih baik, lebih mudah. Nek ngandalo disuwuk, Pak Yai, sampean suwuk napa ben nyuga kula niki kerasan nok pondok. Nggih saged mawon. Tapi tidak muncul dari dirinya sendiri. Nah ini tingkatan nafsu yang radiyah harus kita munculkan. Paham ya? Nah ini, maka nanti ini masih meningkat lagi.
Yaitu pada tahap berikutnya nomor 6 ya, yaitu mardiyah. Ini mardiyah ini sudah Allah yang ridho. Bukan hanya dia yang ridho, tapi Allah sudah ridho. Makanya ini levelnya para wali nih ya. Levelnya para wali itu nafsunya sudah mardiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini tingkatannya para wali itu seperti itu. Dia sudah diridhai oleh Allah SWT. Maka setiap ucapan beliau dijabah oleh Allah, karena Allah sudah ridha. Ya. Nah ini. Lah untuk level berikutnya khusus para nabi, yaitu nafsu kamilah. Sudah sempurna sudah. Amin. Nah ini yang harus kita pahami. Makanya dikatakan kemarin Rasulullah SAW ya, hatta tasila ila darajatil kamal, yaitu nafsul kamal. Ini kami. Maka beliau dalam tadrij untuk mendapatkan wahyu ini gak sak-sak oleh wahyu, enggak. Jadi beliau prosesnya. Nah ini sekarang yang kita kaji saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum ajma'in al-anqal. Wa kana yakhlu bi ghari Hira. Wa kana lan ono sapa Kanjeng Nabi iku yakhlu, menyepi, menyendiri bi ghari Hira ing dalam gua Hira. Nggih. Gua Hira niku lebare mek perkiraan mek sahasta tok. Sempit. Nggih. Enten sing nate munggatan Gua Hira. Jadi terjal gunung di Mekah itu salah satu di Gunung Jabal Nur ya. Jadi letak Gua Hira itu di Jabal Nur. Jabal gunung ya, gunungnya tidak seperti Indonesia. Gunung di Saudi itu bebatuan. Nah, di Indonesia lah banyak pepohonan. Di sana batu-batu tok terjal. Itu kalau kepleset dikit ya wis maren. Nah itu Rasulullah SAW menyepi itu di Gua Hira. Jaraknya sekitar berapa mil? 42 mil atau berapa ya? Lupa saya. Itu dengan kota Mekah masih jauh. Cuma di Gua Hira itu memang kalau di mana sih diterangkan ya, ada satu lubang yang pas senter ke Mekah. Jadi kalau nyengok gini kelihatan Mekah, lurus senternya. Jadi ketika Rasulullah SAW itu menyepi di Gua Hira ini, ya sudah beliau sholat seperti biasanya, bisa menghadap ke Mekah, begitu. Ya, nah ini. Jadi beliau menyepi di Gua Hira. Fayata'abbad fihi layali dawatil adad. Fayata'abbad moko nyembah atau melakukan ibadah fi ing dalam Gua Hira al-layali dawatil adad ing dalam pira-pira wengi dawatil adad kang duweni hitungan, artinya hari-hari tertentu. Ya, Rasulullah SAW menyepi di Gua Hira ini pada hari-hari tertentu. Ya, nah ini beliau lakukan. Ta'abbadnya seperti ta'abbad itu karena belum turun wahyu, maka seperti ibadahnya nabi-nabi terdahulu, yakni sholat 2 rakaat, rakaat ini. Tapi dalam satu riwayat biduni ruku, tanpa ruku. Kenapa? Ruku itu syariat yang diberikan oleh Allah pada sholatnya Nabi Muhammad SAW waktu Isra Mi'raj. Makanya dikatakan warka'u ma'ar raki'in. Ini kan ini kekhususan. Ya termasuk kekhususan umat Nabi Muhammad SAW, ibadah sholatnya memakai ruku. Kalau zaman dulu Allah alam 2 rakaat memang. Dalam riwayat hadis mathna 2 rakaat. Cuma ya tadi ada riwayat mengatakan kekhususan umat Nabi Muhammad adalah ibadah sholatnya pakai ruku. Makanya dikatakan warka'u ma'ar raki'in. Nah, beliau beribadah di Gua Hira itu beberapa malam, ya, gitu. Jadi tidak setiap hari, setiap malam, tidak, beberapa malam. Fataratan ashran, fataratan moko pirang-pirang mengi ashran niku 10 dinten. Jadi 10 malam ini menyepinya itu terkadang 10 malam, ngeten. Wataratan aktsar ila syahrin, lan bintan-bintan wengi aktsar luwih kata ila syahrin marang saulan, bahkan sampai 1 bulan.
Beliau menyepinya 1 bulan. Ngaten. Wa kanat ibadatuhu ala dini abihi Ibrahim. Nah ini. Wa kanat lan ono ibadatuhu apa ibadah Kanjeng Nabi Muhammad SAW iku ala dini abi Ibrahim. Ing atase agamane Nabi Ibrahim. Meskipun pada waktu sudah banyak dicemari oleh orang-orang jahiliyah. Ibadah tawafnya Nabi Ibrahim sudah dirusak. Iya. Tapi orang-orang yang masih tetap teguh memegang ajaran Nabi Ibrahim disebut millatu Ibrahim, ajarannya Nabi Ibrahim. Jadi ini yang termasuk jaminan ya. Jadi jaminan Nabi Muhammad dari keturunan yang terus menyembah ajaran tauhid. Tidak mungkin para nabi itu tidak terjaga. Paham ya? Karena memang jaminannya mengikuti ajaran tauhid. Begitu. Maka tidak boleh dikatakan keturunannya mbah-mbahnya Nabi Muhammad menyembah berhala. Tidak. Dijaga oleh Allah. Maksum. Jadi maksumnya bukan hanya waktu Nabi Muhammad lahir. Tidak. Tapi sejak menjadi nur yang diturunkan kepada para nabi, ya, itu terjaga terus. Termasuk sampai Nabi Adam, Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim dalam Al-Quran disebut wakan Abi Azar. Nah ini yang perlu dipahami. Dulu pernah saya terangkan istilah Abi pada kalangan orang Arab pada waktu itu karena Nabi Ibrahim itu yatim, diasuh oleh Azar pamannya. Nama ayahnya adalah Taruh. Ya. Ini jadi tetap Nabi Ibrahim pun tidak keturunan dari penyembah berhala, tidak. Kalau Azar kan diriwayatkan tukang pembuat berhala, kan begitu. Kalau Nabi Ibrahim tidak. Ayahnya tetap agama tauhid. Ya. Para nabi-nabi juga begitu. Nabi Muhammad pun begitu. Masih mengikuti millatu Ibrahim, ajarannya Nabi Ibrahim. Orang-orang jahiliyah di Mekah banyak yang menyembah berhala-berhala. Ya. Nabi Muhammad keturunannya nasabnya tetap terjaga, tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi tetap bukan berarti Nabi Muhammad hidup di kalangan orang-orang jahiliyah, perilakunya juga jahiliyah, tidak. Dimaksum oleh Allah SWT. Wa ya'khudhu lidzalika zadahu. Wa ya'khudhu lan ngalap sapa Kanjeng Nabi lidzalika marang mengkono-mengkono uzlah. Dalam khalwatnya ini zadahu ing bekal. Jadi Rasulullah membawa bekal. Jadi sebelum berangkat itu minta bekal. Sama Siti Khadijah diberikan bekal untuk beberapa hari uzlah di Gua Hira ini. Ya. Nah ini Masya Allah luar biasa. Jadi Siti Khadijah juga istri yang luar biasa. Oh ditinggal uzlah. Ini tidak serta merta ya. Karena Siti Khadijah juga ma'rifat kepada Allah dan Rasulullah juga sudah luar biasa. Tahu mulai sejak awal karakteristik Kanjeng Nabi kayak begitu sudah menyangka, sudah tahu bahwa itu memang Nabi pilihannya Allah begitu. Ya. Fa idza faragha lan nalikan wis rampung raja ila Khadijah mau balik marang Siti Khadijah. Jadi kalau sudah selesai habis bekalnya pulang lagi ya. Fa yatazawwadu limithliha untuk mencari bekal lagi ya. Siti Khadijah dengan ikhlasnya tetap memberikan bekal pada Nabi Muhammad untuk ditinggal lagi. Kira-kira Pak bojoku lo kali panjenengan sakit ngoten ta? Ya Allah. Lah ini Siti Khadijah pengorbanannya luar biasa. Ya. Bapaknya kepengin wiritan suwe, ibuke bengok-bengok, "Pak, anak." Ya berarti makomnya memang belum. Paham ya? Maka dalam kitab kajian kitab tasawuf itu ada namanya makom asbab, ada makom tajrid. Kayaknya kita ini ya masih makom asbab, ya. Sik golek sebab urip. Atau orang-orang di sekeliling kita masih Allah menetapkan kita masih makom asbab. Harus mencari sebab-sebab kehidupan langgengnya kehidupan kita. Begitu. Tapi kalau Allah sudah meletakkan kita di makom tajrid, ya sudah. Kita tadi harus radhiyah, harus ridho. Tapi ini Rasulullah tentunya sudah makom mendekati kamal, ya. Makom para nabi sudah mendekati kamal. Tentunya beliau sudah radhiyatan mardiyah.
Maka Siti Khadijah mungkin levelnya juga seperti itu kan. Sudah radiyatan mardiyah. Maka para sahabat semuanya dikatakan radhiyallahu anhum karena maqam mereka pada level mardiyah. Ya. Nah ini Sayyidatina Khadijah membeli bekal lagi. Hatta ja'ahul haq hingga nekani ing Kanjeng Nabi sapa al haqu kang bener. Nggih. Fi ghari Hira ing dalam gua Hira. Jadi dalam satu riwayat memang Rasulullah diperlihatkan malaikat Jibril dalam bentuk seorang laki-laki. Ada itu ya. Didatangi seorang laki-laki yang tampan, wajahnya putih bersih. Begitu. Kemudian ya fa bainama huwa qa'im fi ba'dil ayyam. Fa bainama lan antarani huwa Kanjeng Nabi qaimun iku jumeneng artinya qiyamul lail fi ba'dil ayyam ing dalam sebagian wengi rina ala jabal ing atase jabal gunung menika idzara lahu syakhsun. Nah ini dumadakan pertelo marang Kanjeng Nabi syakhsun siji wong wonten tiyang jaler ngoten nggih wa qala lahu lan matur marang Kanjeng Nabi absyir ya Muhammad babunga sirah Muhammad ana Jibril sak temene ingsun iku malaikat Jibril wa anta Rasulullah lan sampeyan iku utusanipun Allah Subhanahu wa taala ila hadil ummah marang umat menika. Jadi mengatakan gitu dulu ya ini thumma qala lahu maka kari-kari matur malaikat Jibril marang Kanjeng Nabi ikra wajan sampeyan waca. Maka qala Kanjeng Nabi dawuh ma ana biqari. Kula niki mboten saged maca. Ma ana ora ana apa ingsun iku biqariin wong kang iso maca. Nggih. Fa inna wa salatu salam maka sak temene Kanjeng Nabi Muhammad SAW iku ummiyun. Ummi dari kata ummi itu makmaan. Anak mama. Tapi bukan anak manja loh nggih, hati-hati. Karena memang Rasulullah SAW tidak pernah dididik oleh ayahnya. Ayah beliau sudah meninggal. Maka ummi. Nah istilah ummi dan sewu jangan diartikan buta huruf itu wong sing bodoh, tidak. Ummi ukurannya orang Arab itu orang yang hafal Quran, hafal cepat hafal itu ummi. Jadi dia tidak butuh baca, sekali dengar langsung hafal. Itu ummi. Beda ya ummi yang di Indonesia ya, ummi makmaan ya beda. Ini yang harus dipahami ketika kita belajar sejarah, belajar hadis. Ada penggunaan istilah-istilah yang ketika kita translate, kita terjemah ke Indonesia beda maknanya. Kalau ummi ini memang artinya memang anak mama, tapi yang dimaksud bukan anak mama yang di Indonesia ini. Sing gak iso nangis saya nek ambek mae, bukan itu. Paham ya? Bahkan dikatakan dalam satu riwayat Siti Aminah heran, anakku gak tahu nangis. Karena Siti Aminah dalam satu riwayat air susu beliau itu kurang. Sehingga disusui oleh pertama Suwaibah, budaknya Abu Jahal, Abu Lahab, ya, budaknya Abu Lahab. Ini, jadi memang air ASI yang keluar dari Siti Aminah sedikit, akhirnya disusui oleh Suwaibah. Begitu. Ya. Kemudian dicarikan ibu susuan yaitu si ibu Halimatus Sa'diyah. Tapi beliau dekat dengan ibunya ini, kan ya. Dan dia disebut ummi, memang tidak pernah belajar baca, ya. Karena sekali beliau mendengar langsung hafal. Itu, ya. Jadi ummi ini bukan konotasi yang negatif. Jadi li'anna sallallahu alaihi wasallam ummiyun itu artinya memang tidak pernah belajar, maka dikatakan lam yata'allamul qiraah. Orang nanti sapa Kanjeng Nabi yata'allam iku ngaji al-qiraah ing maca. Jadi tidak pernah belajar baca. Ngeten. Ya. Qablan sadurunge mangsa niku. Jadi sebelumnya tidak pernah, memang ya itu memang salah satu mukjizat ya. Dikatakan umminya Nabi Muhammad SAW itu menjadi mukjizat. Kenapa? Orang-orang yang menuduh kalau Quran itu karangnya Nabi Muhammad akan terbantahkan. Mungkin Nabi buta huruf, kan begitu. Kalau mengatakan Al-Quran ini karangannya Nabi Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tapi beliau tahu kalau ada bacaan yang salah, tahu. Bagi tulisan yang salah, beliau tahu.
Ya ini ilham min Allah. Paham ya? Jadi jangan dikatakan buta huruf, buta tidak bisa baca tulis kemudian Al-Quran itu ngawur. Tidak. Tetap dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang orang-orang yang tidak senang Islam itu mendiskreditkan sejarah Nabi Muhammad dengan mengatakan yang tidak layak. Hasya wa kalla. Jangan sampai itu terjadi, ya. Keimanan kita tetap tidak ada susahnya bagi Allah untuk memberitahu orang meskipun dia tidak tahu kalau itu salah, bisa. Ini harus kita yakini. Jadi Allah SWT memang sudah mentakdirkan Nabi Muhammad SAW itu ummi, tidak bisa baca tulis, namun itu menjadi mukjizat. Salah satu bentuk yang melemahkan musuh-musuh Islam yang mengatakan Al-Quran karangannya Nabi Muhammad akan terbantahkan. Ngerti nih? Itu. Nah ini. Maka metode pembelajaran orang-orang Arab zaman dulu juga begitu. Banyak yang hafalan. Sampai sekarang pun begitu. Ulama-ulama kita juga dulu begitu. Kalau bisa tidak hanya sekedar pinter baca tapi harus hafal. Karena dilatih seperti itu, ya. Fa'aqadahu moko ngalap sapa malaikat Jibril ing Nabi Muhammad. Ketika beliau menjawab ma'ana biqari, maka malaikat Jibril mengambil faqattahu dan mendekap Kanjeng Nabi. Bin namti kelawan namet sing kengkeng. Alladzi kana yanamu alaihi hatta balagha minhu al-juhdu. Alladzi kana kang ono tetep iku yanamu turu alaihi ngajak Kanjeng Nabi hatta balagha minhu hingga nyampe ing Kanjeng Nabi saking dekepane wa al-juhdu payah. Jadi didekep sama malaikat itu sampai payah. Gitu ya. Tsumma arsalahu. Moko kari-kari nglepasake sapa malaikat Jibril ing Kanjeng Nabi diculake malih. Faqala iqra. Diperintah malih ikra sampean waos. Ngaten. Qala moko Kanjeng Nabi tetep jauh. Ma ana biqari. Ma ora ono ing sapa ingsun iku biqariin wong kang iso maca. Fa akhadahu wa ghattahu thaniyah. Moko ngoten pendet malih Kanjeng Nabi lan didekep malih thaniyah hale ping pindho. Tsumma arsalah dicul malih. Faqala ikra. Ditakoni malih, perintah malih. Waos. Qala Kanjeng Nabi tetap jawab ma ana biqari. Ora ana kula niki tiyang sing saged maos terus sing ngaten. Fa aqadu tsalitsah. Moko ngalap sapa malaikat Jibril ing Kanjeng Nabi, fa ghattahu lan dekep sapa malaikat Jibril ing Kanjeng Nabi tsalitsah hale kaping 3. Tsumma arsalahu. Diculah. Faqala moko matur sapa malaikat Jibril. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Langsung diwaosaken ayat surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 niku wau. Nggih. Iqra wa'san bismi rabbika kelawan asma pangeran sampean alladzi khalaq kang wis nyiptakno sapa zat alladzi insyaallah khalaqal insan kang wis nyiptakno sapa Gusti Allah insana ing menungsa min alakin saking segumpal darah. Iqra wajan wa rabbukal akram lan pangeran sampean iku al akram zat kang mulya alladzi 'allama bil qalam kang wis ngajari bil qalam kelawan kalam pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam kang wis ngajari menungso ma lam ya'lam napa sing dereng disemrapi menungso. Diwaosaken niku ayat niku. Faraja'a biha alaihi salatu wassalam. Moko ngulangi biha kelawan sing diwaos menika sapa Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yarjifu fuadahu kang dredeg apa manahe Kanjeng Nabi ni wau. Mimma alama bihi minar rawi alladhi istalzamathu muqabalatul malak. Mimma saking barang alamu bihi loro saking wedi alladhi istalzamathu muqabalatul malak kang wis masteni ing keadaan menika muqabalatul malak ketemu kali malaikat. Ngaten li awal marrah marang pertama kali ini. Jadi Kanjeng Nabi saking dredege keweden kaya ngaten. Nggih. Nah niki kejadian pertama kali malaikat Jibril nyampe akan wahyu dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi coba kita bayangkan, lah niku waktu dalu lho nggih. Mboten awan-awan padang wonten dalu.
Kinten-kinten ya napa? Nggih. Masya Allah. Jadi beban yang dilakukan Rasulullah itu sampai berat untuk menerima wahyu menika. Nah kita sama alhamdulillah tetes umat Kanjeng Nabi kantun enake oleh iso ngaji. Lah ngoten nggih, bocah-bocah niku wis iso lah ngoten. Kantun ayu temen maknani napa sing dikersakaken kali Gusti Allah ten wahyu-wahyunipun. Mekaten nggih. Niki ingkang saged kita kaji saking sejarah awal turunipun wahyu marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih insyaallah dilajengaken yang akan datang keadaan setelah niku nggih. Mugi-mugi saking napa ingkang kita kaji menika dados pelajaran ingkang berguna balung kula panjenengan oleh nampi amanah saking Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi napa ingkang kita kaji menika dados ilmu sing barokah manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi ala kulli hal. Hamdan yuwafi namahu fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة الهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع وعمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا اختم لنا بالإيمان ربنا اختم لنا بالإيمان ربنا اختم لنا بحسن الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بقبول الفاتحة. هدانا الله وإياكم والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله. Gede. Oh iya. Barakallahu fiik. Loh. Loh. Ya Allah, sama namamu? Lupa apa ini? Sauki. Diritu. Oh iya. Ini tulis nama sampean sama tema tadi. Loh. Tuh. Apa lucu mana tuh? Cemplung. Yang ini. Ya. Aku yang Mana? Tuh. Saya pinjam pulpennya. Itu ya. Ini siapa lagi nih? Ustaz. Iya, barakallah. Terus berapa kamu? Ya. Wes. Masya Allah. Sama.